Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazmi, NPM 20.12.5142. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal 1E. Dalam video kali ini, saya ingin membahas 4 materi pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya memohon maaf apabila dalam video ini ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang menyinggung teman-teman sekalian, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Husnul Hatimah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas materinya ya. Dalam video ini ada 4 materi. Yang pertama, kesantunan berbahasa. Yang kedua, keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan membaca. Dan yang keempat, keterampilan menyimak. Baiklah, kita bahas materi yang pertama, yaitu kesantunan berbahasa. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kesantunan dan apa itu berbahasa. Kesantunan artinya etika dan berbahasa artinya komunikasi. Jadi dapat kita ketahui kesantunan berbahasa ialah etika berkomunikasi. Dalam kesantunan berbahasa terdapat 2 aspek penting ya. Yang pertama, kesantunan berbahasa linguistik, dan yang kedua, kesantunan berbahasa pragmatik. Apa itu kesantunan berbahasa linguistik? Kesantunan berbahasa linguistik ialah kesantunan berbahasa yang mana kata atau kalimat tersebut dapat diketahui santun atau tidaknya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi teman-teman sekalian bisa mengetahui kalimat yang kita ucapkan itu santun atau tidaknya itu melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itulah disebut dengan kesantunan berbahasa linguistik. Tolak ukurnya ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, apabila menurut kamus itu sudah santun, maka bahasa itu santun secara linguistik. Sedangkan kesantunan berbahasa pragmatik itu tolak ukurnya ialah makna kalimat atau kata tersebut. Jadi, makna kalimat atau kata tersebut apakah santun menurut kita dan santun menurut orang lain, dan apakah kita pantas mengucapkannya kepada orang lain. Jadi, maknanya itu lebih kepada perasaan kita. Kalau pendapat kita itu santun dan pendapat orang lain itu santun, maka kesantunan berbahasa itu dapat dikatakan dengan kesantunan pragmatik. Makna dan arti berbeda ya. Kalau makna itu lebih dalam, lebih kepada perasaan kita. Sedangkan arti dapat dicari di dalam kamus. Nah, dari kedua aspek ini kita dapat mengetahui apa perbedaannya. Yang pertama tadi, kesantunan berbahasa linguistik tolak ukurnya ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kesantunan berbahasa pragmatik tolak ukurnya ialah makna atau kalimat tersebut apakah santun menurut kita dan menurut orang lain yang mendengarkannya. Dalam kesantunan linguistik dan pragmatik terdapat imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif adalah kata perintah. Kata perintah ini sangat cenderung diucapkan kurang santun, bahkan tidak santun. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif. Dalam hal ini kita harus memperhatikan 4 faktor. Yang pertama, panjang pendek tuturan. Yang kedua, urutan tuturan. Yang ketiga, intonasi. Dan yang keempat ialah ungkapan penanda kesantunan. Yang pertama, panjang pendek tuturan. Dalam hal ini, kita harus tahu bahwa semakin panjang tuturannya, maka semakin sopan. Dan sebaliknya, semakin pendek, maka semakin kurang sopan. Dan yang kedua ialah urutan tuturan. Urutan sangat menentukan apakah kalimat yang kita ucapkan itu santun atau tidak. Urutan tuturan yang baik ialah alasan dulu baru perintah. Ingat ya, alasan dulu baru perintah. Dan yang ketiga ialah intonasi. Intonasi bisa berupa nada atau mimik wajah. Nada dalam mengucapkan kalimat perintah itu harus nada yang rendah. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan nada yang tinggi, maka orang akan marah.
Sedangkan yang kedua ialah mimik wajah. Mimik wajah harus kita keluarkan mimik wajah yang baik, bukan mimik wajah yang kesal ketika menggunakan kalimat imperatif. Dan yang terakhir ialah ungkapan penanda kesantunan. Dalam hal ini ada beberapa contoh ungkapan untuk menggunakan kalimat imperatif itu lebih sopan, yaitu bisa menggunakan kata mohon, tolong, silahkan, dan yang lain-lain. Nah, itu tadi ialah kesantunan linguistik imperatif. Selanjutnya kita akan membahas kesantunan pragmatik imperatif. Kesantunan pragmatik imperatif, hal yang paling penting kita perhatikan ialah konteks. Apa itu konteks? Konteks adalah segala sesuatu yang melatar belakangi teks, baik itu waktu, tempat, dan situasi. Konteks ini sangat berperan penting dalam kalimat imperatif pada kesantunan pragmatik. Pada kesantunan pragmatik juga dapat diungkapkan melalui pertanyaan atau pernyataan. Dalam hal ini, pola imperatif akan menjadi lebih sopan ketika kita mengungkapkannya dengan pertanyaan atau pernyataan. Misalkan seorang guru dan murid-murid di kelas, lantainya kotor sekali ya. Kalau murid yang mengerti, dia langsung mengambil sapu dan membersihkannya. Kalau murid yang menganggap itu hanya sebuah ungkapan biasa dari seorang guru, maka dia tidak melakukan apa-apa. Nah, itulah yang disebut kesantunan pragmatik imperatif. Jadi, sudah kita ketahui ya, apa itu kesantunan linguistik imperatif dan kesantunan pragmatik imperatif. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu keterampilan berbicara. Berbicara mungkin saja semua orang bisa melakukannya, tetapi terampil berbicara tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Nah, dalam video kali ini juga kita akan membahas keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara, kita harus memperhatikan 3 faktor. Yang pertama, kualitas diri. Yang kedua, kualitas materi. Dan yang ketiga ialah kualitas penyampaian. Faktor yang pertama ialah kualitas diri. Kualitas diri ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menciptakan aura di dalam diri kita. Yang kedua, fokus kepada pendengar. Yang ketiga, proses berbicara kita. Yang keempat, berpikir positif. Yang kelima, performance dalam diri kita. Selanjutnya ialah kualitas materi. Kualitas materi, kita harus mengetahui siapa pendengar kita. Apakah orang dewasa atau anak kecil? Apakah laki-laki atau perempuan? Apabila kita membawakan materi orang dewasa, sedangkan yang mendengarnya anak kecil, maka sulit untuk mereka memahaminya dan bahkan mereka merasa bosan. Dan yang ketiga ialah kualitas penyampaian. Kualitas penyampaian ada beberapa tips untuk kita sebagai pembicara agar pendengar tidak bosan. Yang pertama ialah senyum. Yang kedua ialah kontak mata kepada pendengar. Nah, itu tadi ialah materi yang kedua. Selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, yaitu keterampilan membaca. Pada materi kali ini kita akan membahas membaca kritis. Bagaimana caranya membaca kritis? Apa tujuan membaca kritis? Dan yang lain-lainnya. Membaca kritis memiliki tujuan, yaitu dapat memahami bacaan tersebut secara detail dan mengkritisi bacaan tersebut. Sedangkan membaca biasa, tujuannya hanya ingin mengetahui apa kesimpulan dari bacaan tersebut. Di dalam membaca kritis, ada beberapa faktor yang harus kita ingat. Rumusnya ialah SQ3R. S. Survey, Q. Question, R. Read, R. Research, R. Review. Yang pertama adalah survei. Survei artinya kita harus mengetahui apa isi bacaan tersebut. Caranya ada beberapa. Yang pertama, kita harus membaca judul, membaca pendahuluan, membaca heading, tetapi di paragraf pertama.
dan yang membaca pertanyaan di akhir buku. Setelah itu kita akan melakukan kegiatan question. Question artinya kita membuat pertanyaan yang ada di dalam buku tersebut. Selanjutnya ialah read. Read artinya kita menjawab pertanyaan yang sudah kita lakukan sebelumnya di bagian question. Dan yang keempat ialah reset. Reset ialah kita memeriksa kembali jawaban dan pertanyaan kita apakah ada di dalam buku tersebut atau tidak. Dan yang terakhir ialah review. Review artinya mengembalikan seluruh kegiatan kita dari awal sampai akhir. Apakah semua kegiatan yang kita lakukan tadi benar-benar terdapat dalam buku tersebut. Apabila kita sudah melaksanakan pola ini, maka kita akan mengetahui cara membaca kritis yang baik. Demikianlah materi yang ketiga tadi. Sekarang kita sambung ke materi yang keempat, yaitu keterampilan menyimak. Menyimak terdengar seperti sesuatu yang gampang, tetapi menyimak memiliki beberapa proses. Proses yang kita lalui ada 5. Yang pertama, mendengar. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, menginterpretasi. Yang keempat, menilai. Dan yang kelima, menanggapi. Baiklah, kita bahas prosesnya satu persatu. Yang pertama ialah mendengar. Mendengar maksudnya kita fokus pada satu suara, yaitu suara narasumber atau pembicara yang sedang kita simak. Yang kedua ialah memahami. Memahami di sini kita harus mencari tahu apa arti kata yang kita kurang mengerti atau belum mengerti. Yang ketiga ialah menginterpretasi. Artinya kita dapat memaknai setiap kalimat atau kita dapat menafsirkan setiap kalimat. Yang keempat ialah menilai. Maksudnya kita harus mengevaluasi hasil seluruh yang sudah kita simak, baik keunggulannya ataupun kekurangannya. Dan yang terakhir ialah menanggapi. Menanggapi di sini kita harus memberikan respon kepada seseorang narasumber atau pembicara tadi atas apa yang sudah kita simak sebelumnya. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video kali ini, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala bahaya ataupun musibah, khususnya kita terhindar dari wabah COVID-19 ini, dan semoga kita semua dapat bertemu nanti di kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.